Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul pengaruh waktu tidur terhadap nilai akademik mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Septia Fatmawati dengan NIM 14022223162. Selanjutnya, Saya Nabila Faiza Hakim dengan NIM 14022200072. Saya Fikri Naufal Herdian dengan NIM 14022220120. Saya Trisa Meriana dengan NIM 14022223151. Saya Devina Putri Wardana dengan NIM 14022223256. Perkenalkan, saya Najla Kalabuciasi dengan NIM 14022220175. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, ringkasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pola tidur yang kurang baik, ideal, seperti tidur kurang dari 6 jam dan jadwal tidur yang tidak konsisten. Namun hasil uji Chi-square menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara pola tidur dengan IPK dan tingkat konsentrasi belajar. Artinya, kebiasaan tidur bukanlah faktor utama yang mempengaruhi prestasi akademik, sehingga kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan performa belajar mahasiswa. Selanjutnya, pendahuluan. Prestasi akademik mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pola tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk menjaga konsentrasi, daya ingat, dan performa belajar. Namun banyak mahasiswa yang mengalami kurang tidur akibat tugas, aktivitas organisasi, atau kebiasaan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai akademik antara mahasiswa yang memiliki durasi tidur cukup dan yang kurang. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola tidur sehat dalam menunjang keberhasilan akademik. Lalu selanjutnya di sini ada data dan sumber data. Pertanyaan yang pertama yaitu jenis kelamin termasuk variabel kualitatif dan skala nominal. Lalu asal universitas termasuk variabel kualitatif dan skala nominal. Lalu pertanyaan semester saat ini yaitu variabel kualitatif dan skala nominal. Lalu dalam seminggu terakhir berapa hari Anda kurang dari Anda tidur kurang dari 6 jam pada malam hari, yaitu termasuk variabel kuantitatif dan skala rasio. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam skala 1 sampai 5, seberapa besar Anda merasa waktu tidur mempengaruhi konsentrasi saat belajar, yaitu termasuk variabel kualitatif dan skala ordinal. Lalu, seberapa konsisten jadwal tidur Anda setiap malam, yaitu termasuk variabel kualitatif dan skala ordinal. Lalu selanjutnya, apakah Anda memiliki kebiasaan tidur siang, termasuk variabel kualitatif dan skala nominal? Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam skala 1 sampai 5, seberapa nyenyak tidur Anda dalam seminggu terakhir, yaitu termasuk variabel kualitatif dan skala ordinal? Lalu, berapa IPK Anda pada semester terakhir, termasuk variabel kuantitatif dan skala rasio? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apakah Anda pernah merasa nilai Anda menurun karena kurang tidur, yaitu termasuk variabel kualitatif dan skala nominal. Lalu selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswa akuntansi Universitas Telkom Angkatan 2022. Sampel yang digunakan sebanyak 34 orang, dipilih secara acak melalui Google Form. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan sampel. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data, dengan kuesioner sebagai instrumen utamanya. Data akan diperoleh dari partisipan atau responden melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menentukan individu atau kelompok responden yang relevan dengan fokus penelitian. Lalu yang kedua, survei dilaksanakan secara daring atau online dengan memanfaatkan platform Google Form.
Lalu yang ketiga, kuesioner dilakukan secara sistematis, menyusun setiap item pertanyaan dirancang untuk mengumpulkan data spesifik yang berkaitan dengan variabel penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu yang keempat, setelah kuesioner siap, kemudian tautan link Google Form didistribusikan kepada responden, dan yang terakhir, respon yang terkumpul dari Google Form akan diakses dan diorganisir. Data ini akan diolah lebih lanjut, baik pakai aplikasi khusus atau secara manual. Selanjutnya yaitu ada statistik deskriptif atau visualisasi data yang didapat dari beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan ke dalam Google Form yang sudah didistribusikan kepada responden. Yang pertama yaitu jenis kelamin, di mana terdapat lebih banyak responden berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki. Namun jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sudah cukup untuk terwakilkan. Yang kedua yaitu asal instansi kampus, di mana mayoritas partisipan adalah mahasiswa Universitas Telkom, sedangkan 8,7% lainnya merupakan gabungan dari beberapa mahasiswa universitas lain yang terdiri dari masing-masing satu mahasiswa Universitas 11 Maret, Universitas Islam Negeri Wali Songo, dan juga Universitas Parahyangan. Yang ketiga yaitu semester mahasiswa saat ini, di mana responden terbanyak merupakan mahasiswa semester 6, jumlahnya mencapai 88% dari total seluruh responden. Yang keempat yaitu dalam seminggu terakhir berapa hari mahasiswa tidur kurang dari 6 jam pada malam hari. Dalam seminggu terakhir mahasiswa tidur kurang dari 6 jam pada malam hari selama 2 hingga 3 hari. Yang kelima yaitu seberapa konsisten jadwal tidur mahasiswa setiap malam. 44,1% mahasiswa tidak konsisten terhadap jadwal tidurnya. Lalu ada, apakah mahasiswa memiliki kebiasaan tidur siang? Mahasiswa yang memiliki kebiasaan tidur siang selama setiap hari hanya 8,8%. Responden paling banyak hanya tidur siang sesekali dan jumlahnya itu 79,4%. Sisanya sebanyak 11,8% tidak pernah tidur siang sama sekali. Ya, pertanyaan ketujuh yaitu seberapa nyenyak tidur mahasiswa dalam seminggu terakhir. Mahasiswa yang tidurnya nyenyak selama seminggu terakhir hanya berjumlah 35% dari seluruh responden. Lalu yang kedelapan yaitu nilai semester terakhir mahasiswa. Sebanyak 61,8% mahasiswa memperoleh nilai semester akhir sekitar 3,5 hingga 3,7. Pertanyaan ke-9 yaitu seberapa besar pengaruh waktu tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Sebagian mahasiswa berpendapat jika waktu tidur berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah menurunnya nilai mahasiswa dipengaruhi oleh waktu tidur? 55,9% dari seluruh responden mahasiswa setuju jika menurunnya nilai akademik dipengaruhi oleh waktu tidurnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode analisis atau uji statistik. Tujuan studi yang pertama yaitu mengetahui pengaruh konsistensi jadwal tidur malam terhadap nilai IPK mahasiswa atau mahasiswi. Untuk pertanyaan peneliti, apakah konsistensi jadwal tidur malam mempengaruhi nilai IPK mahasiswa atau mahasiswi? Untuk skala pengukurannya menggunakan ordinal dan dengan metode analisis Chi-square. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan tidur siang terhadap nilai IPK mahasiswa atau mahasiswi. Lalu, apakah kebiasaan tidur siang mempengaruhi nilai IPK mahasiswa atau mahasiswi? Untuk skala pengukurannya itu ordinal dan menggunakan metode analisis Chi-square. Dan yang ketiga, kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh waktu tidur yang cukup terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Pertanyaan penelitiannya, apakah durasi waktu tidur yang cukup mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa? Konsentrasi juga diukur dalam skala ordinal, sehingga uji yang digunakan tetap Chi-square. Dan yang keempat adalah kami meneliti apakah durasi waktu tidur secara umum berpengaruh terhadap nilai IPK mahasiswa.
Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh durasi waktu tidur terhadap IPK mahasiswa? Seperti sebelumnya, karena durasi tidur dikategorikan dalam interval ordinal, kami menggunakan uji chi-square. Selanjutnya yaitu hasil analisis dan kesimpulan. Yang pertama yaitu menguji pengaruh konsistensi jadwal tidur malam terhadap nilai IPK mahasiswa. Hasil uji chi-square memperlihatkan bahwa nilai chi-square yaitu 0,669 lebih dari 0,05, maka 0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara konsistensi tidur malam dengan kategori nilai IPK mahasiswa atau mahasiswi berdasarkan hasil uji chi-square. Artinya, perbedaan konsistensi tidur malam tidak secara statistik berpengaruh terhadap variasi nilai IPK. Yang kedua yaitu pengaruh kebiasaan tidur siang terhadap nilai IPK mahasiswa. Hasil uji chi-square memperlihatkan bahwa nilai chi-square yaitu 0,778 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan tidur siang dengan kategori nilai IPK mahasiswa berdasarkan hasil uji chi-square. Artinya, perbedaan frekuensi atau intensitas tidur siang tidak secara statistik berpengaruh terhadap variasi nilai IPK. Yang ketiga yaitu pengaruh durasi waktu tidur yang cukup dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil uji chi-square memperlihatkan bahwa nilai chi-square yaitu 0,443 lebih dari 0,05, maka 0 diterima. Berdasarkan hasil uji chi-square dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi tidur kurang dari 6 jam dalam seminggu terakhir dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Artinya perbedaan jumlah hari dengan tidur kurang dari 6 jam tidak secara statistik berpengaruh terhadap variasi tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu pengaruh durasi waktu tidur yang cukup dengan nilai IPK mahasiswa. Hasil uji chi-square memperlihatkan bahwa nilai chi-square 0,288 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi tidur kurang dari 6 jam dalam seminggu terakhir dengan kategori IPK mahasiswa berdasarkan hasil uji chi-square. Artinya, perbedaan frekuensi kurang tidur tidak secara statistik berpengaruh terhadap variasi nilai IPK. Baik, dari hasil analisis yang sudah sampaikan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa hasil dari cheat test data dengan menggunakan chi-square test menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara konsistensi tidur malam dengan variasi nilai PK yang didapatkan mahasiswa maupun mahasiswi. Yang kedua, tidak ada pengaruh antara kebiasaan mahasiswa atau mahasiswi melakukan tidur siang dengan nilai PK yang didapatkan. Yang ketiga, tidur kurang dari 6 jam dalam seminggu bukan faktor yang berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dan yang terakhir, tidur kurang dari 6 jam dalam seminggu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variasi nilai IPK yang didapatkan mahasiswa maupun mahasiswi. Selanjutnya, dari hasil pembahasan saya sampaikan seluruhnya, maka kami ingin menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitu faktor-faktor kebiasaan tidur memang seringkali diasumsikan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi performa akademik dan kognitif mahasiswa, seperti halnya cuaca yang dapat mempengaruhi mood dan aktivitas mahasiswa. Seringkali kita mengira bahwa tidur yang kurang teratur atau tidak cukup akan langsung berdampak buruk pada nilai IPK yang didapatkan. Oleh karena itu, ada pun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dari hasil penelitian ini, antara lain, yang pertama, mencari sumber motivasi intrinsik untuk meningkatkan kembali semangat belajar sehingga dapat melawan rasa malas dan tantangan. Yang kedua, melakukan manajemen diri dan energi yang baik untuk memastikan konsentrasi tetap terjaga, meskipun dengan variasi pola tidur yang berbeda. Yang ketiga,
Penting bagi mahasiswa untuk menjaga kondisi kesehatan fisik secara keseluruhan dan mengelola stres. Karena kondisi tubuh yang sehat, mahasiswa tidak perlu khawatir akan berdampak dari pola tidur yang kurang ideal dan dapat lebih semangat berkuliah. Serta yang terakhir, perguruan tinggi dapat membantu dengan menyediakan fasilitas dan lingkungan yang mendukung, seperti ruang belajar yang nyaman, ruang belajar yang tenang, yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk belajar secara efektif, terlepas dari kondisi jam tidur mereka di rumah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.